langkah-langkah gue mencukur dan mencukur. Nah, kebetulan kali ini gue buat model koma hair. Gue nggak perlu kasih bahasa-bahasa yang teknis tentang barber kayak fade, taper, atau clipper overcomb. Ya pasti. Hey yo. Oke, jadi koma hair lagi. Oke, let's go. Hai. Halo teman-teman. Gue Didi pakai I, bukan pakai I. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut dengan gaya koma hairstyle yang diadaptasi dari Korean hairstyle. Oke, langsung aja lah ya, nggak usah banyak basa-basi. Pokoknya langsung aja gue ceritain bagaimana cara gue motong rambut koma hair kali ini. Oke, di rambut yang sebetulnya belum terlalu panjang di bagian samping dan belakangnya, tapi menurut gue di bagian atasnya sudah cukup panjang dan ketebalannya nggak terlalu tebal sih. Langsung aja lah ya. Di tahap pertama ini ya seperti biasa, parting. Parting. Oke, jadi di potongan kali ini teman-teman, atau potongan koma hair versi gue ini adalah yang terpenting adalah di partingnya ya teman-teman ya. Kuncinya di parting ya, karena gue hanya akan memendekkan atau menipiskan di bagian samping dan belakangnya. Nah, saat gue menipiskan itu, rambut bagian atas mesti gue parting dulu. Contohnya kayak gini, gue parting rambut bagian atas dan supaya terpisah dengan rambut bagian bawahnya. Supaya apa? Supaya mempermudah gue motong dalam memendekkan rambut bagian samping dan belakangnya. Oke, setelah gue parting, kali ini gue buat baseline teman-teman, atau garis dasar. Di garis dasar ini adalah patokan di mana nanti gue akan pakai guard berikutnya. Nah, contohnya kayak gini nih. Setelah gue buat baseline pakai teknik clipper overcomb tadi, sekarang gue sekarang gue pakai guard nomor 4. Pelan-pelan aja lah ya biar nggak belibet. Oke, kali ini gue pakai guard nomor 4 ya. Sebetulnya nggak harus nomor 4, nomor 3 pun jadi. Kebetulan customer gue kali ini nggak mau yang terlalu tipis banget, tapi ya pendek. Dia pengen pendek tapi jangan sampai terlampau tipis. Ya udah, gue putuskan pakai guard nomor 4 kali ini. Dan setelah gue perlihatkan ke dia, ya udah, oke, pas banget. Memang segini yang dia pengen. Dan ya udah, lanjut aja ke langkah berikutnya. Nah, kali ini gue lagi pakai guard nomor 2, hanya di bagian samping dan belakang, karena gue pengen ada gradasi di bagian samping dan belakang teman-teman. Oke, prinsipnya kayak gitu ya tadi ya. Pokoknya gue pendekkan rambut bagian samping dan belakang pakai guard nomor 4 dulu, terus berikutnya pakai nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang, terutama di area cambang dan area belakang, supaya ada gradasinya nanti. Nah, ya mungkin bisa dibilang supaya gue ada ciri khasnya ya, karena Korean koma hair yang gue perhatikan, atau koma hair aslinya yang di Korea sono itu nggak terlalu ada gradasinya. Tapi kan gue nggak mau menelan mentah-mentah atau meniru mentah-mentah. Harus ada karakter gue di potongan itu. Nah, jadi gue harus berinovasi. Alhasil gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Toh ini tidak mengurangi secara esensi. Bener gak sih ya kalau bahasa esensi? Tidak mengurangi bentuk aslinya. Jadi tidak tidak terlalu drastis dengan bentuk aslinya perbedaannya ya. Karena ini kan berhubungan dengan selera. Dan ya seperti itu, gue pengen ada gradasi di bagian samping dan belakang, karena menurut gue itu akan lebih rapi dan lebih manly. Gue setuju tuh, akan lebih manly atau lebih laki-laki banget lah ya. Karena kalau potongan cowok itu ciri khasnya ya ada gradasinya di bagian samping dan belakang.
Tapi teman-teman, ini hanya pendapat gue ya, dan pendapat gue ini belum tentu benar. Kalian bisa berpendapat yang lain karena ini berhubungan dengan selera teman-teman. Setiap orang punya selera masing-masing. Nah kebetulan kali ini koma hairnya di bagian samping dan belakangnya gue buat gradasi teman-teman. Kalian bisa buat lebih tebal dari ini kalau memang kalian suka lebih tebal dari ini. Tapi ini adalah bisa menunjukkan karakter gue, tapi tidak mengesampingkan selera atau kebutuhan customer gue juga. Artinya ini udah gue diskusikan ke customer gue bahwa bagian samping dan belakang akan gue buat gradasi supaya terkesan lebih rapi teman-teman, dan tentunya akan lebih lama lagi panjangnya. Oke? Pokoknya kayak gitu intinya ya. Bagian samping dan belakangnya ada gradasinya. Pokoknya gimana cara buat gradasinya, yaitu tadi pakai nomor 2, terus pakai nomor 1. Bagaimana caranya ada gradasi di bagian samping dan belakang, di area cambang dan di area belakang. Guardnya yang pasti ya berurutan. Oke? Mudah-mudahan kalian paham, dan kalau nggak paham sih kalian mesti lihat video-video gue sebelumnya pun seperti itu. Mungkin di video sebelumnya gue lebih bahas lebih menyampaikan lebih detail tentang gue buat gradasi di bagian samping dan belakangnya. Dan di video ini gue pengen menyampaikan alasan gue kenapa di bagian samping dan belakangnya gue buat agak tipis dan ada gradasinya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa gue nggak mau kenapa gue buat gradasi di bagian samping dan belakang, karena gue pengen ada karakter gue di potongan ini dan tetap tidak mengenyampingkan selera dan kebutuhan customer gue. Artinya apa? Ini sudah gue diskusikan bahwa akan gue buat kayak gini, dan fine aja, customer gue oke aja. Oke. Thank you banget, thank you teman-teman udah menyimak video sampai di sini, nggak di skip menyimak, dan terutama buat teman-teman yang baru gabung dan baru banyakan dan gue ya. Dan ya buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue kali ini, ya gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham. Iya, dukung gue supaya channel gue semakin berkembang. Nah, dan gue terus berkarya untuk menceritakan bagaimana langkah-langkah gue mencukur. Nah, kebetulan kali ini gue buat model koma hair. Kenapa sih koma hair mulu bang? Ya habis gimana ya, penontonnya banyak kan koma hair, ya udah gue membuat video sesuai dengan keinginan penonton. Tapi enggak lah, besok akan gue buat model yang lain. Pokoknya stay tune aja, stay aja di channel gue. Jangan lupa nyalakan tanda loncengmu, tanda notifikasimu, supaya nanti kalau gue posting ya ada notifikasinya dan kalian langsung bisa nonton video yang baru gue upload. Oke? Promosi lagi ya. Oke, bagian atasnya udah gue potong. Pokoknya kali ini gue nggak terlalu ceritain secara detail langkah-langkahnya ya. Dan kalian kalau memang nggak jelas di sini, kalian bisa cek di video koma hair gue sebelumnya tentang langkah-langkahnya. Gue sedikit memberikan alasan dan kenapa gue bikin koma hairnya kayak gini, kenapa konten gue koma hair melulu, ya seperti itu tadi sudah gue jelaskan. Oke. Dan ini sudah hampir selesai. Gue tinggal nipisin hanya di bagian ujung-ujungnya pakai gunting sasak. Supaya apa? Supaya bagian ujung-ujungnya itu runcing. Kalau runcing emang kenapa bang? Kalau runcing itu akan lebih tampak natural. Selain natural, akan lebih mudah nanti di styling, dibuat volume, dan lebih bertekstur. Itu tujuannya kenapa gua selalu pakai gunting sasak di terakhirnya dan di saat kondisi kering. Pokoknya teman-teman tanya aja di kolom komentar, kasih saran dan kritik gua di kolom komentar juga, supaya apa? Supaya gua belajar. Gua akan dengan senang hati menerima kritikan dan saran dari kalian, karena itu adalah motivasi gue untuk belajar menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Oke? Dan sudah hampir selesai. Nah ini di tahap finishing teman-teman.
Oh iya, gue harus ceritain ya. Tahapan-tahapan gue nyukur itu ada 3 tahapan teman-teman. Pertama planning, kedua cutting, ketiga finishing. Pertama planning. Planning itu apa? Planning itu rencana. Bagaimana menyusun rencana? Rencana itu disusun ya kita berdiskusi dengan si punya rambut, atau kali ini adalah klien gue. Nah, gue merencanakan plan itu, potongan apa yang akan gue buat. Setelah gue dapet plan itu, ya udah gue tinggal eksekusi di tahap cutting teman-teman. Nah, kalau gue udah punya rencana kan enak tuh. Gue tinggal motongin sesuai dengan rencana yang kita susun tadi. Artinya gue diskusikan. Gue mesti tahu selera dia, gue harus tahu kebutuhan dia, dan gue harus jelasin juga, oh rambut lo tuh kayak gini, bentuk kepala lo kayak gini. Dan gue mesti tanya dia, lo kalau tipis suka nggak? Lo sukanya tebel atau gimana? Lo pengennya pendek atau enggak? Pokoknya bahasa-bahasa awam. Gue nggak perlu kasih bahasa-bahasa yang teknis tentang barber kayak fade, taper, atau clipper overcomb. Ya pasti customer gue nggak semuanya bisa tahu. Jadi bahasa-bahasanya bahasa awam teman-teman. Oke, udahlah ya. Gue udah kebanyakan bacot nih di video kali ini. Pokoknya thank you udah menyimak sampai di sini. Dan ya udah, ntar gue kasih before and afternya ya teman-teman. Kayaknya gue Dedi, pakai I bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Ingat, jangan lupa kasih saran dan kritik serta pertanyaan kalian di kolom komentar. Yang paling gue tunggu itu saran dan kritik kalian, karena itu adalah hal yang bisa memotivasi gue untuk terus belajar dan supaya gue bisa berkembang. Oke? Dan gue akan terus men-share pengalaman gue, langkah-langkah gue tentang mencukur. Oke? Semoga ini bermanfaat teman-teman. Kalau bermanfaat ya nggak apa-apa lah, di-share-share sedikit gitu di sosial media kalian. Agak di-share itu. Oke, gue udah dipakai I bukan pakai I, pamit. Kata-kata terakhir lah ya. Bukan kata-kata sih, kata terakhir lah ya. Bye.